Halo semuanya, selamat datang di kelompok 1, kelas A, angkatan 13, latihan dasar calon pegawai negeri sipil, Kementerian Kehutanan tahun 2025. Hari ini kita akan membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya, bersama saya Triyono Cahaya Andika dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Seksi Wilayah 3, Manggarai Barat. Dan bersama kita ada 4 orang teman kita yang akan menemani dalam diskusi hari ini. Ya, silahkan boleh mungkin bisa memperkenalkan diri secara bergantian, nama, instansi, dan berasal dari mana. Silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Siddiq, asal instansi Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan. Saya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih Bang Sidik. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Nurin Rasari. Saya dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sari. Mari selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sari Rizky Ramadhani, asal instansi dari Balai Taman Nasional Tambora, namun asalnya dari Sumatera Utara. Oke, terima kasih Mbak Sari 2. Silakan yang terakhir. Halo, perkenalkan nama saya Marsuki dari instansi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Asal daerah dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam podcast kali ini. Ya, kita lihat ada beberapa daerah yang berbeda dari kita. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk rasa bangga kita sebagai warga negara yang baik dan benar. Secara umum, rasa bangga sebagai warga negara dapat divisualisasikan dalam bentuk yang nyata maupun maya. Ya, salah satunya dengan karya seni dan ciri khas masing-masing daerah. Intinya, visualisasi ini harus menampilkan elemen-elemen yang melambangkan identitas nasional, patriotisme, dan apresiasi terhadap kekayaan bangsa. Ya, mungkin sebuah pertanyaan ini berat dari awal. Mungkin kita akan mulai dari pertanyaan yang ringan. Kira-kira apa aja sih ciri khas yang paling menonjol sebagai representasi bangsa Indonesia, khususnya di daerah teman-teman? Mungkin kita mulai dari yang pertama, Bang Sidik mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Kalau berbicara ciri khas, apalagi saya berasal dari Kalimantan kan, seperti orang banyak tahu kalau Kalimantan itu disebutnya paru-paru dunia ya, karena memiliki hutan yang sangat luas. Jadi mungkin ciri khas yang paling menonjol dari daerah saya Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah itu adalah hutan yang luas dan di mana terdapat banyak keanekaragaman hayati di dalamnya, terutama sih orang utan dan juga burung enggang. Itu yang paling menonjol sih kalau di daerah saya Kalimantan. Mungkin itu, Ya, Mas. ya, ya. Mungkin dari Mbak Nur Indah Sari bisa menjelaskan? Ya, kalau dari saya dari Sulawesi Selatan, yang paling menonjol itu semangat Sirina Pace, atau kayak rasa malu kalau kita tuh nggak menjaga kehormatan atau empati kita kepada sesama kita. Nah, nilai itu tuh bikin kita jadi kuat dan punya identitas yang khas kalau di Sulawesi Selatan. Ya, ya, ya. Berarti lebih ke bagaimana sosialnya berarti ya. Ya, semangatnya itu. Untuk Mbak Sari yang kedua, bagaimana? Baik. Saya dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini juga banyak suku-suku ya, karena ada suku Paro, Batak, namun Batak juga ada berbagai macam gitu ya. Jadi memang yang menonjol itu mungkin kebersamaan dan toleransi ya, untuk termasuk juga nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ya. Berarti sosial juga berarti ya. Bagaimana sosial apa di masyarakat? Ya, apa selanjutnya dari Mas Marzuki? Bagaimana? Kalau saya dari daerah Sulawesi Selatan, ciri khas yang paling menonjol itu terlihat dari nilai budayanya sih, yaitu sipaka tahu, sipaka kainge, sipaka lebih. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling memuliakan. Gitu, Mas. Siap, siap, siap. Ya, dari yang saya simpulkan berarti kita ini memang perlu istilahnya bangga terhadap kita punya budaya masing-masing daerah, tapi tanpa mengucilkan daerah orang lain ya. Benar, Mungkin Mas. dari ciri khas setiap daerah yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, apa keunggulan dari daerah teman-teman itu? Mungkin bisa di bidang olahraga, inovasi, pariwisata, atau mungkin yang berhubungan dengan kementerian kita yaitu Kementerian Kehutanan dalam bidang lingkungan. Mungkin bisa langsung dari Mbak Indra Sari dulu. Ya, kalau di tempat saya itu banyak
inovasi di sektor perikanan dan hasil laut karena kebetulan memang dekat dengan laut. Anak mudanya itu mulai kreatif gitu untuk mengolah hasil produknya lokal sendiri yang bernilai ekonomi tinggi. Terus di sektor pariwisata juga sudah semakin ditingkatkan. Mungkin dari Bang Marzuki bisa disampaikan. Kalau dari daerah saya di Sulawesi Selatan, keunggulannya bisa terlihat dari pariwisata dan budayanya. Kami punya banyak destinasi indah seperti Tanah Toraja, Pantai Bira, Benteng Somba Opuh, yang ini mencerminkan kekayaan alam dan sejarah daerah. Baik. Ya mungkin sekarang dari Bang Sidik bagaimana? Kalau keunggulan dari daerah saya sih sebenarnya lebih ke pariwisata ya, cuman pariwisata itu lebih kayak ke event gitu. Jadi setiap tahun tuh di Kalimantan Tengah tuh selalu ada event kayak Festival Budaya Isan Mulang ya. Jadi dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah tuh ikut gitu meramaikan festival budaya, entah dari ada festival pakaian adat, ada festival tari-tarian, sepak saut dan segala macam banyak itu. Jadi ini merupakan keunggulan sih karena setiap tahun selalu ada dan juga banyak beberapa turis asing yang ikut menyaksikan festival budaya Isan Mulang tersebut. Jadi kayak udah event tahunan yang cukup cukup terkenal lah, lumayan sudah. Mungkin dari Mbak Sari untuk bisa menjelaskan bagaimana keunggulan dari daerahnya, misal dari olahraga ya, inovasi, pariwisata dan lain-lain. Daerah saya sendiri di Sumatera Utara sudah merupakan ikon pariwisata dunia yang terkenal, yaitu Danau Toba ya, Danau berwarna dan Pulau Samosir juga, Brastagi, Bukit Lawang, dan untuk kopi Sidikalangnya juga terkenal di Kalba. Dan Mas Hosnya itu mungkin boleh cerita kalau kenal. Dari penjelasan teman-teman semua tadi mengenai keunggulan daerah masing-masing, mungkin kita bisa melihat atau menyimpulkan sebenarnya seberapa bangga sih teman-teman terhadap keunggulan secara umum negara kita ini dibanding dengan negara-negara yang lain. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Marzuki terlebih dahulu. Mas, tentunya sangat bangga dengan keunggulan yang dimiliki daerah saya dan juga seluruh Indonesia sih. Keindahan alam ditambah dengan nilai kebudayaannya seperti tadi Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebi, ini menunjukkan betapa kayanya NKRI, bukan hanya dari segi alam tapi juga moral dan karakternya. Begitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita memang sebagai sebagai calon-calon penerus bangsa ini memang harus begitu. Baik, silakan mungkin dari Mbak Indrasari bagaimana? Ya, saya bangga sekali dengan Indonesia, dengan negeri kita tercinta ini. Terutama tiap daerahnya itu pasti ada kontribusi untuk kemajuan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke mereka memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa ini. Sangat positif ya. Dari Bang Sidik bagaimana? Saya juga ya pasti bangga ya sebagai anak Indonesia, terlahir di Indonesia. Ya walaupun melihat keadaan Indonesia sekarang ini ya saya tetap bangga sih ya sebagai WNI. Karena negara kita ini negara yang luas, negara yang besar, punya banyak keanekaragaman, entah budaya, suku, ras, itu tuh kan menjadi ciri khas kita ya, kan bahwa Indonesia itu kaya. Saya sebagai orang yang terlahir di Indonesia pun saya juga bangga sih karena terlahir di negara ini. Ini tuh Mas. Baik. Ya karena memang kondisi kita sekarang memang perlu kita berbesar hati dengan apa yang semua sudah terjadi. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah untuk bisa memperbaiki yang bisa kita perbaiki saja ya, begitu mungkin. Dari Mbak Sari bagaimana? Mbak Sari 2 bagaimana? Saya juga tentunya sangat bangga ya seperti Mas Edi sama juga ini untuk keunggulan dari yang kita miliki, kekayaan yang melimpah, budaya yang beragam, dan masyarakatnya juga ramah, gotong royong seperti itu. Banyak juga anak bangsa yang berprestasi di bidang olahraga, inovasi dan seni yang membuat nama Indonesia dikenal di dunia. Ya betul itu, karena memang walaupun mungkin posisi negara kita mungkin ada sedikit goncangan, memang kita harus tetap berusaha positif dan bisa mengambil hikmah yang baik-baik saja sih sebenarnya. Tapi memang kalau dari rasa bangga yang sudah disampaikan tadi itu, kira-kira menurut teman-teman tuh
apakah berbanding lurus sama apa yang sudah diimplementasikan oleh mungkin bukan masyarakat luas ya, mungkin di daerah kita sendiri aja. Apakah sudah ada terlihat gimana bukti implementasinya? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Sidik. Seperti yang sudah saya katakan tadi kan di daerah saya itu kan punya banyak keanekaragaman ya, khususnya tari-tarian gitu. Menurut saya sih apa yang sudah negara atau pemerintah lakukan di daerah saya sekarang sih berbanding lurus, karena yang diciptakan atau diadakan lah kayak festival budaya itu kan untuk menjadikan ajang ajang pamer lah bahwa wilayah Kalimantan ini juga punya banyak keanekaragaman tari gitu. Jadi disalurkan lewat festival budaya. Dan menurut saya sih apa yang dilakukan pemerintah ini atau negara ini berbanding lurus sih, masih bagus lah karena difasilitasi lewat adanya festival budaya seperti itu. Iya, betul. Makanya memang bisa dilihat sekarang dengan era yang media sosial begini memang perlu sih itu, supaya bisa meningkatkan juga kan daya jual dari kita punya negara ini. Dari Mbak Sari 2 bagaimana? Saya juga setuju dengan Mas. Namun memang dari masyarakat sendiri mungkin ada yang tidak selalu berbanding lurus dengan konsumsi kehidupan. Misalnya banyak yang kurang menjaga lingkungan seperti itu. Namun memang di daerah saya juga tidak berbanding lurus seperti itu. Begitulah kita sebagai ASN mungkin bisa membantu masyarakat dalam melayani, sehingga diikuti dengan tindakan yang positif, diikuti dengan jujur agar lebih Baik. Mas Marsuki bagaimana? Kalau menurut saya masih berbanding lurus sih, karena rasa bangga itu memang sudah mulai tercermin dalam berbagai aspek, tentunya di daerah saya seperti yang saya katakan tadi, Sipaka Tahu, Sipaka Inge, Sipaka Lebih itu masih sangat hidup di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat di Sulawesi Selatan. Mungkin begitu, Pak. Siap. Dari Mbak Indra tadi bagaimana? Saya itu udah berbanding lurus sih Mas, rasa bangga yang kita miliki itu dengan implementasi yang ada di negara kita. Tapi saya juga percaya kalau perubahan kecil itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dengan kita memakai produk lokal, menjaga budaya, terus aktif di kegiatan sosial, itu juga salah satu hal yang bisa membangkitkan rasa bangga berbangsa dan bernegara kita. Podcast kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa ciri khas dalam satu bangsa itu merujuk pada elemen-elemen yang secara kasat mata bisa dari budaya, bisa dari sosial masyarakat yang ada di setiap daerah yang mana kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sangat beragam, dan itu juga bisa menjadi senjata buat kita untuk bisa menjadi negara yang kuat dan mampu mempresentasikan identitas nasional suatu negara secara keseluruhan. Mungkin kita sebagai CPNS baru punya andil untuk bisa menjaga ciri khas daerah kita masing-masing maupun daerah yang sekarang kita bertugas, karena sebagai ASN kita juga kan sebagai pelayan publik dan sebagai pemersatu bangsa juga kan. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.